Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Aliama dari kelas M 2022C akan mempresentasikan hasil UTS Pendidikan Pancasila saya. Soal nomor 1 A. Tujuan pendidikan Pancasila: membentuk karakter bangsa. 2. Mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila. 3. Berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa. 4. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa. B. Landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Landasan filosofi. Secara intrinsik, nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofi, dan secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa Indonesia. Nilai itu tidak lain adalah merupakan kebulatan ajaran tentang berbagai segi atau bidang kehidupan suatu masyarakat atau bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia. Landasan historis. Secara historis, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya sudah ada sebelum secara yuridis bangsa Indonesia membentuk negara. Landasan kultural. Pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda, agar generasi muda tak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Landasan yuridis. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. 2. A. Nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Pancasila yang pada awalnya bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat dan agama. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila tidak bersifat tertutup atau statis terhadap berbagai perubahan atau pemikiran baru. Pancasila bersifat terbuka dan dinamis yang mampu menyesuaikan dengan berbagai perubahan zaman ataupun pemikiran. B. Nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal. Kerajaan Sriwijaya. Sila pertama, agama Hindu dan Buddha berdampingan. Sila kedua, pengiriman pelajar ke India lewat hubungan keduanya. Sila ketiga, penerapan konsep kepulauan. Sila keempat, kedaulatan yang luas, Siam dan Semenanjung Melayu. Sila kelima, kemakmuran rakyat lewat jalur pelayanan dan perdagangan. C. Nilai-nilai Pancasila masa kerajaan nasional Kerajaan Majapahit. Sila pertama, berdampingannya agama Hindu dan Buddha dengan damai. Sila kedua, hubungan dan kerajaan asing Tiongkok, Ayodhya, Kamboja pada masa Hayam Wuruk. Sila ketiga, keutuhan kerajaan, khususnya lewat Sumpah Palapa. Sila keempat, nilai musyawarah mufakat dalam tatanan pemerintahan. Sila kelima, berdirinya kerajaan yang ditopang kesejahteraan rakyat. 3. A. Nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan. 1. Pro Patria dan Primus Patiralis, yang artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jiwa solidaritas dan kesejahteraan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung unsur balas dendam. B. Analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan RI. 1. Mencintai produk dalam negeri. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan untuk mensukseskan pembangunan nasional dengan revolusi mental di segala bidang. 3. Budayakan kembali gotong royong. 4. Menjaga keamanan dan perdamaian dan bertanggung jawab sebagai bangsa Indonesia. 5. Rasa kebersamaan dan rasa saling toleransi dalam masyarakat. 4A. Proses perumusan Pancasila dilaksanakan 2 masa persidangan BPUPKI, yaitu 1. Masa persidangan pertama 29 Mei sampai 1 Juni membahas dasar negara Indonesia merdeka. Usulan pribadi disampaikan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin pada 29 Mei, Yusuf Sukarno 31 Mei, dan Insinyur Soekarno pada 1 Juni. B. Analisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara baru terrealisasi tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI dengan ketuanya Insinyur Soekarno. PPKI mulai bekerja sejak tanggal 9 Agustus 1945, terdiri dari 21 orang. Sidang pleno PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menjadi langkah awal untuk membahas langkah
naskah perundangan UUD 1945 dan berhasil mengesahkan UUD NRI 1945 beserta pembukaan UUD 1945 dengan jalan mengubah piagam Jakarta. Hasil sidang pleno rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan pengesahan yang memiliki kedudukan konstitusional dan disepakati bersama seluruh rakyat Indonesia, berisi keputusan mengubah Jakarta dan kesepakatan lainnya. 5. A. Menjelaskan pengertian sistem filsafat. Filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. B. Pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematis, hierarkis, dan logis. 1. Bidang ontologi. 1. Bahwa Tuhan yang Maha Esa merupakan Maha Sumber, sebab pertama kausa prima dari segala sesuatu yang ada. Hal ini dijelaskan dalam Pancasila bahwa manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan. Oleh karena itu harus percaya, taat, dan berbakti kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Keberadaan alam semesta sebagai ada tak terbatas. Alam semesta yang dengan wujud hukum alam serta sumber daya yang terkandung di dalamnya merupakan wahana dan sumber kehidupan dari umat manusia. 3. Eksistensi manusia sebagai makhluk yang monopolaris dan sekaligus monodualis, baik sebagai makhluk Tuhan maupun sebagai makhluk pribadi yang tersusun dari unsur jasmani dan rohani, dengan sifat individu dan sosialnya, merupakan makhluk yang merdeka dan berdaulat. 4. Eksistensi dan tata budaya merupakan perwujudan dan martabat dan kepribadian manusia sebagai makhluk yang unggul atau makhluk yang mulia. 5. Eksistensi bangsa dan bernegara yang merdeka dan berdaulat sebagai puncak prestasi perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari rahmat Tuhan sebagai kausa prima. Bidang epistemolog. 1. Sebagai Maha Sumber ilmu pengetahuan adalah Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan manusia dengan berbagai potensi yang unik dan tinggi. 2. Secara teoritis teknis, sumber pengetahuan dibedakan menjadi sumber primer, sekunder, dan tersier. 3. Wujud dan tingkat pengetahuan dibedakan secara hierarkis, pengetahuan ideal, ilmiah, filosofis, dan religius. 4. Pengetahuan manusia relatif mencakup keempat tingkatan pengetahuan tersebut di atas. Ilmu sebagai perbendaharaan dan prestasi manusia maupun sebagai karya dan warisan budaya umat manusia merupakan kualitas martabat manusia. Kodrat manusia dengan potensi uniknya secara psikologis mampu menghayati hal-hal yang bersifat metafilis yang jauh di balik alam kehidupan. Bidang aksiologi. 1. Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber nilai dengan bijaksana menciptakan alam semesta dengan segala isi dan nilai dan hukum moral yang mengikat manusia secara imperatif, bersifat objektif dan universal. 2. Manusia dapat membedakan secara hakiki sumber-sumber nilai. A. Tuhan yang Maha Esa dapat membedakan secara hakiki sumber-sumber nilai. A. Tuhan yang Maha Esa dan agama sebagai sumber nilai kemestaan dan kebijakan. B. Alam semesta dengan hukumnya sebagai sumber nilai kehidupan. C. Manusia dengan segala potensi yang dimiliki dengan kreativitasnya. D. Negara dengan sistem kenegaraan. E. Kebudayaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Nilai dalam kesadaran manusia dalam perwujudannya dalam realita meliputi A. Tuhan yang Maha Esa, alam semesta, manusia, filsafat, ilmu, dan teknologi. 4. Manusia dengan potensi dan kodratnya menduduki fungsi ganda dalam hubungannya dengan nilai, yaitu A. Manusia sebagai subjek nilai, B. Manusia sebagai objek nilai. 5. Martabat manusia secara potensial merupakan integrasi dari berbagai unsur yang membentuk hakikat manusia sebagai monopolaris dan monodualis. C. Uraian dan rincian unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memberi petunjuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan membedakan suku, agama, dan ras. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara. Semua aturan kehidupan, hukum, kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berpedoman pada Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bangsa dan negara Republik Indonesia. D. Hakikat nilai moral dan norma dalam Pancasila. Nilai suatu hal yang dianggap baik atau buruk bagi kehidupan. Moral, ajaran tentang hal yang baik dan yang buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Norma, pedoman atau patokan bagi perilaku dan tindakan seseorang atau masyarakat yang bersumber pada nilai.
Menganalisis Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai nilai dasar, sila-sila Pancasila hanya memberi gambaran tentang negara yang dicita-citakan dan bagaimana negara itu harus dijalankan, tanpa dijabarkan ke dalam nilai-nilai instrumental. Sila-sila Pancasila belum bisa dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan negara. Selain sebagai dasar negara, Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa, sebagai jiwa bangsa, sebagai kebutuhan bangsa, dan sebagai sumber dari segala sumber kritik hukum. 6. Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila sebagai fondasi bagi pembentukan negara. 2. Pancasila sebagai cita negara dan cita hukum yang berkembang menjadi staf fundamental norm bersifat konstitutif dan regulatif. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 4. Pancasila menjiwai UUD NRI dalam mengatur penyelenggaraan negara serta menata kehidupan warga negara dan masyarakat berbangsa dan bernegara. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi, sebagai sumber hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis. UUD mengandung pengertian bersifat mengikat baik bagi penyelenggara negara, lembaga masyarakat maupun seluruh warga negara. Konstitusi juga merupakan hukum tertinggi suatu negara yang harus ditaati baik oleh rakyat maupun pemimpin rakyat. Kedudukan UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi. Sebagai hukum dasar, UUD NRI menduduki posisi tinggi yang melandasi peraturan perundang-undangan lainnya. D. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan hubungan Pancasila dengan UUD NRI 1945. Pembukaan UUD NRI 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itu yang dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD NRI 1945. Pelaksanaan 7. Pelaksanaan yang diimplementasikan dari penjelasan nomor 1-6. 1. Menjalankan perintah agama sesuai kepercayaan masing-masing. 2. Mengembangkan sikap bernegara. 3. Rela berkorban demi kepentingan bangsa. 4. Melaksanakan musyawarah untuk mengambil keputusan. 5. Menggunakan politik demokrasi. 6. Ikut memeriahkan HUT kemerdekaan RI. 8. Upaya mencegah wabah pandemi COVID-19. 1. Memakai masker. 2. Jaga jarak dan tidak berkerumun. 3. Sering cuci tangan dengan sabun. 4. Sedia hand sanitizer. 5. Makan makanan bergizi dan seimbang. 6. Rajin olahraga. 7. Tidak bersalaman dulu, senggol saja. 8. Setibanya di rumah langsung mandi. B. Dalam keadaan saat ini, suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk dapat mengatasi tantangan pandemi COVID-19. Keadaan ini mengandung semua nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas pemerintahan yang berpadu dengan kepercayaan dengan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diberikan pemerintah, serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat, yakni dengan menjauhi sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan keputusan tetap berada di rumah, tidak berpergian, dan menghindari kerumunan.